Hai, perkenalkan nama saya Aulia Syamsa Fitri dari kelas B212B Prodi D3 Manajemen di Politeknik Studi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan video pembelajaran tentang pengantar bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester MK Pengantar Bisnis yang diampu oleh dosen pembimbing Pak Wawan Nurdian. Yuk simak videonya. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran bab 1 tentang pengantar bisnis dan bab 2 tentang ruang lingkup bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Kata bisnis dari bahasa Inggris business atau busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Hakikat bisnis. Seorang pebisnis harus melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi potensi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan. Intinya, pebisnis harus melakukan manajemen terhadap faktor produksi yang tersedia dengan memperhitungkan biaya yang tertanggung dalam kegiatan produksi dan menyajikan kepada konsumen atau masyarakat. Mengapa kita perlu belajar bisnis? Para pelaku pembisnis di luar sana pasti sudah tahu keuntungan menjadi pembisnis itu, yaitu 1. Karir di masa depan akan lebih cerah. 2. Membuka bisnis sendiri atau berwirausaha, yakni kita bisa menjadi bos diri kita sendiri dan bisa menggaji karyawan. 3. Pengendalian masalah sosial, mengajak orang yang belum kenal bisnis jadi mengenal bisnis. 4. Bisnis membuka sebuah lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Kita akan lebih jadi berwibawa dalam mengembang tugas hidup di dunia. 5. Membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, menciptakan kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan pilihan pekerjaan. 6. Lebih banyak dikenal orang. 7. Mendapatkan wawasan yang luas. 8. Bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Adapun tujuan bisnis menurut Peter Drucker. 1. Wealth maximum atau kekayaan maksimal. Para pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan harapan usaha yang dibangun mampu memberinya keuntungan atau profit yang akan menambah kekayaan pengusaha tersebut. 2. Market standing atau penguasa pasar. Penguasa pasar akan memberikan jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan atau sales revenue dan profit dalam jangka panjang. 3. Innovation atau inovasi. Menurut Drucker, terdapat 2 jenis inovasi pada setiap bisnis, yaitu inovasi produk atau jasa, inovasi keahlian atau skills. 4. Physical and financial resource. Selain penguasa terhadap sumber daya fisik atau kapasitas pabrik, fasilitas, dan lain-lain, perusahaan harus memiliki penguasaan sumber daya keuangan yang memadai. 5. Profitability. Para pelaku bisnis yang memiliki badan usaha memiliki tujuan menghasilkan laba atau keuntungan. 6. Manager performance dan development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu memiliki pengetahuan atau knowledge, kemampuan, skill, perilaku. Adapun fungsi-fungsi bisnis sebagai berikut. Acquiring raw materials atau memperoleh bahan baku. Manufacturing raw materials into product, yaitu mengolah bahan baku. Distributing product to consumers, yaitu mendistribusikan produk ke konsumen. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis secara umum diartikan para pelaku bisnis melakukan penyediaan barang dan jasa sangat beragam,
dan membentuk berbagai industri, mulai dari industri ekstraktif yang mengambil bahan baku dari alam sampai kepada industri manufaktur yang melakukan pengolahan input yang dihasilkan sektor ekstraktif menjadi berbagai output. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa di luar batas negara perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Evolusi pemasaran perusahaan dalam memasuki bisnis internasional, yakni perusahaan global yang kita kenal saat ini, pada awalnya merupakan perusahaan domestik yang telah melewati serangkaian evolusi pemasaran. Dalam bisnis internasional, ada pun beberapa pemasaran, yakni satu, pemasaran domestik, yaitu domestic marketing, yang secara nyata ditujukan kepada pasar dalam negeri. Jadi, produk tersebut dibuat tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di pasar global dan lebih dipengaruhi cara pandang domestik. 2. Pemasaran ekspor atau export marketing. Tahapan pertama untuk menanggapi kesempatan pasar luar negeri. Pemasaran ekspor menjadikan pasar di luar negeri sebagai sasaran dan menguntungkan diri pada produksi dalam negeri untuk memasok pasar ini. 2. Pemasaran internasional atau international marketing. Pemasaran yang bertindak lebih jauh dari pemasaran ekspor dan terlibat lebih jauh dalam lingkungan suatu negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Perusahaan juga melakukan aktivitas komunikasi pemasaran baik dalam bentuk iklan maupun promosi yang disesuaikan dengan karakteristik konsumen lokal di berbagai negara tempat perusahaan memasarkan produknya. 3. Pemasaran multinasional atau multinational marketing merupakan pemasaran yang memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan serta sadar akan perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara tempat perusahaan berbisnis. 5. Pemasaran global atau global marketing. Pemasaran yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global serta melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Adapun evolusi organisasi perusahaan dalam memasuki bisnis internasional. Sebelum menjadi sebuah perusahaan global, perusahaan domestik pada umumnya akan mengalami evolusi kelembagaan organisasi. Tahap 1. Foreign Inquiry. Pada tahap ini, perusahaan memperoleh pesanan atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau pelaku usaha dari luar negeri maupun pihak eksportir domestik. Tahap 2. Export Manager. Bila kegiatan ekspor perusahaan berlanjut dan memperoleh laba atau keuntungan, maka perusahaan akan mendorong untuk membentuk organisasi dalam jumlah kecil dan dipimpin oleh seorang manajer ekspor. Tahap 3. Export Department dan Direct Sales. Bila kegiatan ekspor mengalami peningkatan secara terus-menerus, maka tahap selanjutnya perusahaan akan membentuk departemen atau divisi ekspor sendiri. Tahap 4. Sales Branches and Subsidiaries. Perusahaan akan membentuk cabang baru di luar negeri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penjualan produk perusahaan di luar negeri bila ekspor perusahaan mengalami pertumbuhan signifikan di luar negeri. Tahap 5. Assembly Abroad. Perusahaan yang telah memiliki anak perusahaan di luar negeri akan membangun tempat untuk memproduksi produk-produk di negara tersebut. Tahap 6. Production Abroad. Perusahaan akan membangun fasilitas produksi dan menjalin kemitraan atau joint venture dengan perusahaan lokal guna mendapatkan keuntungan bersama. Tahap 7. Integration of Foreign Affiliates. Perusahaan akan mengintegrasikan berbagai perusahaan afiliasi yang berada di berbagai negara menjadi suatu perusahaan multinasional. Itulah presentasi dari materi yang saya bawakan. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video saya. Semoga video saya sangat bermanfaat dan jangan lupa klik tombol merah subscribe, like, dan komen. Terima kasih.